Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Pak Robi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini kita akan melanjutkan bab ke-1 ya, bab ke-1 tentang mengenali benda sekitar yang di dalamnya ada pembahasan tentang kalimat penjelas, kalimat pokok, kalimat penjelas, kemudian ada paragraf deduktif, paragraf induktif, kemudian nanti kita akan membahas bahasan selanjutnya. Mari kita simak. Sebelum kita mulai, kita baca bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak. Nah, di pembahasan yang lalu kita sudah tahu tentang kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Kemudian ada lagi kita menentukan paragraf ya. Paragraf deduktif, paragraf induktif. Kemudian selanjutnya di sana juga membahas tentang ide pokok. Yang ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Ini kalimat utamanya tentang apa ya? Gitu. Ide pokok tidak selalu berbentuk kalimat ya. Nah, di sini juga cara membentukkan ide pokok ada ya. Kemarin sudah kita bahas. Dan hari ini kita akan membahas tentang simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Jangankan dalam suatu bacaan, dalam obrolan saja itu suka ada simpulannya. Orang ngobrol ke sana ke sini, ngobrol panjang, tetapi ada inti dari pembicaraan itu. Gitu ya. Di sini itu adalah simpulan. Contohnya gimana? Biasanya simpulan ini banyak kalimat yang dihilangkan ya, kalimat yang dihilangkan. Karena yang dicari itu tentang inti pembicaraannya saja. Contohnya di sini ada nanti ya. Di sini ada langkahnya kita menentukan simpulan. Jadi kalau kita ada sebuah bacaan atau ya ada sebuah bacaan, kita baca secara utuh dari awal sampai akhir, baca dulu. Kemudian fahami topik bacaannya ya. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf. Jadi setiap paragrafnya ditemukan. Tentukan ide pokoknya tentang apa. Yang keempat, mencatat informasi penting dalam teks bacaan. Dicatat tuh poin-poin pentingnya. Kalau sudah, nanti akan seperti ini. Contohnya, wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya berkembang oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Kesimpulannya di sini kita bandingkan ya, yang atas itu teks secara sempurna, yang bawah sudah jadi kesimpulan. Kesimpulannya jadi kesenian wayang bambu merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat yang cukup langka sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Ini ada 1, 2, 3, 4 poin sebenarnya di dalam kesimpulan ini. Kesenian wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian tradisional. Itu satu. Dan yang diambil dari atas. Kalau di atas, kesenian yang cukup langka. Kesini menjadi tidak ada cukup langkanya. Tetapi ada kalimat keberadaannya perlu dilestarikan, yang paling bawah tuh. Gitu. Kemudian di sini juga kesenian ini berkembang di daerah Bogor. Kampung Cijahe, Jawa Barat, diganti di bawah yang berasal dari Jawa Barat. Nah gitu. Jadi poin-poin pentingnya dicatat. Kemudian seperti tempat di atas itu diwakili dengan daerah Jawa Barat begitu. Nah itu kesimpulan. Kemudian
Ini meringkas bacaan. Nah, kalau meringkas itu berarti mengemas bacaan secara lebih padat tanpa mengurangi isi bacaan. Kalau tadi itu banyak dikurangi ya kalimatnya di sini tentang kesimpulan, banyak yang dihilangkan. Kalau ini tanpa mengurangi isi bacaan. Jadi isi dari bacaan itu ditulis tetap ada, tetapi kalimat-kalimatnya tidak bertele-tele langsung kepada isi bacaan gitu. Ini beda sekali antara kesimpulan dan meringkas. Begitu. Jadi nanti kalian harus bisa membuat simpulan dan meringkas bacaan gitu. Kalau misalkan meringkas, di sini ada wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian berkembang di Kampung Cijahe. Ini kan ada kalimat tepatnya gitu ya. Di daerah itu diringkas. Kesenian ini berkembang di Kampung Cijahe, Bogor, Jawa Barat misalkan gitu. Jadi kalimat-kalimat yang itunya dirampingkan gitu ya. Nah gitu. Oke, itu dulu ya hari ini sebagai kita menyelesaikan bab yang pertama. Yang di bahasan kali ini kita membahas tentang simpulan dan meringkas bacaan. Atas perhatiannya, para ucapkan terima kasih banyak dan semoga kalian sehat selalu serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.